Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rani. Di video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan latihan tes P3K tentang kompetensi pedagogi. Oke, kita akan melanjutkan 10 soal untuk kedepannya. Ya, soal yang pertama, kita akan mulai dengan pilihan jawaban. Oke, langsung saja simak video berikut ini. 1. Anda mengamati bahwa beberapa siswa di kelas Anda seringkali mengantuk dan sulit berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung, terutama setelah istirahat makan siang. Sebagai seorang guru, tindakan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Jelaskan alasan Anda. Jawaban yang diharapkan. Yang pertama, mengganti jadwal pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi setelah istirahat makan siang dengan kegiatan yang lebih ringan. Nah, pilihan pertama ini sebetulnya tidak bisa disalahkan dan juga tidak bisa dibenarkan karena jadwal pelajaran sudah ditentukan oleh kepala sekolah ya di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, ketika seorang guru akan mengganti jadwal pelajaran, sebetulnya diperbolehkan saja. Tetapi ketika kita mengganti pelajaran karena alasannya adalah ada beberapa siswa yang sering mengantuk dan sulit berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung, itu bisa supaya siswa dapat berkonsentrasi dan juga bisa fokus ketika pembelajaran dimulai, karena ini tidak hanya satu siswa yang mengantuk gitu, berarti kan ada sedikit masalah terkait jadwal pelajaran yang sudah dibuat. Nah, yang kedua, memberikan waktu singkat untuk aktivitas fisik ringan sebelum memulai pelajaran setelah istirahat makan siang. Nah, ini juga bisa diterapkan karena penggunaan ice breaking ataupun aktivitas fisik yang secara ringan ini dapat membantu untuk siswa lebih berkonsentrasi sebelum pembelajaran, ya, untuk mengumpulkan konsentrasi siswa. Yang ketiga, menyediakan makanan ringan sehat selama pelajaran untuk menjaga kadar gula darah siswa tetap stabil. Nah, ini juga bisa menjadi solusi ketika ada beberapa siswa yang mengalami mengantuk dan tidak berkonsentrasi ketika pelajaran. Jadi seorang guru bisa menyediakan makanan ringan yang sehat ya selama pelajaran, tetapi tidak boleh setiap pelajaran karena nanti siswa akan ketergantungan. Nah, pilihan 4 semua pilihan di atas benar. Ya, berarti jawabannya yang pilihan 4 karena emang pilihan 1 dan 3 itu bisa mengatasi solusi ketika ada beberapa peserta didik yang mengalami konsentrasinya berkurang dan juga seringkali mengantuk. Oke. Selanjutnya, nomor 2, tujuan utama dari penilaian formatif. Kemarin kita sudah belajar ya, penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, tujuan utamanya adalah coba yang pertama, menentukan nilai akhir siswa. Bukan nilai akhir ya teman-teman, karena di penilaian formatif itu pasti akan dilakukan di setiap sesi akhir pembelajaran. Yang B, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk perbaikan pembelajaran. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena penilaian formatif itu kan dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, tentunya itu akan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk perbaikan pembelajaran berikutnya gitu. Oke. Selanjutnya nomor 13. Nomor 3 ya.
Menurut teori belajar kognitivisme, faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran adalah A. Pengalaman langsung, B. Proses mental seperti persepsi, ingatan, dan berpikir, C. Stimulus dan respon, D. Pengondisian. Menurut teori belajar kognitivisme, faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran adalah menurut teori belajar kognitivisme yaitu yang B. Sebetulnya semuanya itu mempengaruhi pembelajaran, tetapi di sini kita garis bawahi bahwa menurut teori belajar kognitivisme. Jadi yang paling tepat adalah yang B, proses mental seperti persepsi, ingatan, dan juga berpikir. Oke, selanjutnya seorang siswa selalu merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika. Guru telah mencoba berbagai metode, namun siswa tersebut tetap mengalami kesulitan. Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan guru selanjutnya adalah A. Meminta siswa tersebut untuk mengikuti les privat. Berarti ya ketika ada seorang siswa mengalami kesulitan ya, dan guru sudah mencoba berbagai metode, tetapi siswa tersebut tetap mengalami kesulitan. Nah, di sini tindakan yang paling tepat itu apa? Ketika sebagai seorang guru, ketika ada siswa yang kesulitan, guru tersebut memberikan solusinya adalah meminta siswa tersebut untuk mengikuti les privat. Ini tentu salah ya teman-teman. Kita tidak memberikan solusi kepada siswa, ini tuh salah. Nah, selanjutnya coba yang B. Menurunkan standar penilaian untuk siswa tersebut. Nah, ini juga untuk menurunkan standar penilaian juga tergolongnya salah karena ya tidak boleh semena-mena untuk menurunkan standar penilaian karena standar penilaian ya sudah pasti untuk satu kelas. Nah, yang C, melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi akar penyebab kesulitan belajar siswa, lalu memberikan pembelajaran remediasi yang sesuai. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, kita oke. Bentar. Oke, betul ya. Oke, maaf teman-teman, kita ulangi. Nah, ini. Mana tadi? Sip, jawabannya adalah yang C. Nah, terus selanjutnya nomor 15. Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi siswa yang sering mengganggu kelas? Ya, yang pertama, memarahi siswa di depan kelas. Salah ya, karena kemarin kita sudah bahas ini. Memarahi siswa di depan kelas itu tidak menjadi solusi. Kemudian yang B, mengabaikan perilaku siswa tersebut. Ini juga tidak boleh diabaikan karena itu siswa tersebut itu mengganggu siswa lainnya. Jadi tidak boleh diabaikan. Kalau diabaikan, maka siswa tersebut akan merasa bahwa perilakunya itu tidak salah gitu. Yang C, memanggil orang tua siswa. Nah, ini akan dilakukan ketika guru sudah berupaya untuk menangani masalah siswa tersebut, tetapi siswa tersebut tetap tidak ada perbaikan. Jadi kita boleh memanggil orang tua, tapi strategi yang paling efektif dilakukan itu berarti kita harus berbicara secara pribadi dengan siswa dan mencari tahu penyebabnya itu apa. Oke, yang D. Kemudian nomor 16. Dalam sebuah kelas yang multikultural, beberapa siswa memiliki keyakinan agama yang berbeda. Bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan?
Oke, yang pertama, menghindari pembahasan tentang agama di kelas. Ini tentu salah ya, karena apa? Ya tidak boleh dihindari. Harusnya seorang guru harus mengajarkan gitu bahwa walaupun berbeda agama, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Yang B, mengajarkan satu agama tertentu sebagai agama yang benar. Ini juga tidak boleh, karena kita sebagai seorang guru tidak boleh kita tidak boleh menarik keyakinan siswa-siswa yang berbeda tentang agama, terus harus mengikuti agama yang satu, karena keyakinan tentang agama setiap peserta didik itu tentu berbeda-beda. Yang C, menciptakan ruang di mana semua siswa merasa aman untuk berbagi keyakinan mereka dengan cara yang saling menghormati. Nah, ini adalah cara paling tepat ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kemudian lanjutnya nomor 17. Contoh penilaian autentik yang dapat diterapkan oleh guru adalah titik-titik. A. Ujian tertulis dengan pilihan ganda. Penilaian autentik ya teman-teman. Ini bukan karena pilihan ganda itu sebetulnya tidak dapat tidak sepenuhnya mengukur kemampuan siswa ya, karena bisa jadi siswa tersebut menjawabnya dengan asal-asalan tetapi benar gitu. Yang B, presentasi proyek kelompok. Nah, ini adalah contoh dari penilaian autentik. Itu melakukan presentasi proyek kelompok. Ya, yang C dan D juga belum tepat. Selanjutnya nomor 18. Teori belajar yang menekankan pada pentingnya penguatan positif dan negatif dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. A. Kognitivisme. B. Konstruktivisme. C. Behaviorisme. D. Humanisme. Yang menekankan pada pentingnya penguatan positif dan negatif dalam proses pembelajaran, yaitu behaviorisme, karena yang kognitivisme itu tentang kemampuan kognitifnya ya. Kalau humanisme itu dan konstruktivisme itu juga tidak tepat dari pertanyaannya. Jadi yang paling tepat adalah behaviorisme. Oke. Selanjutnya nomor 19. Dalam sebuah kelas yang heterogen, beberapa siswa merasa bosan dengan materi pelajaran yang terlalu mudah. Kemudian, sementara siswa lainnya mengalami kesulitan memahami materi tersebut. Strategi pembelajaran paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah titik-titik. A. Memisahkan siswa menjadi kelompok berdasarkan kemampuan. B. Memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan individu. C. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyelesaikan materi, aktivitas, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. D. Fokus pada siswa yang kesulitan dan mengabaikan siswa yang sudah menguasai materi. Oke, kita bahas satu-satu. Dari yang A, memisahkan siswa menjadi kelompok berdasarkan kemampuan. Ini kalau dilakukan pengelompokan seperti ini, maka siswa yang tidak mampu ya akan tetap tidak mampu karena mereka tidak ada bantuan dari teman sebayanya. Gitu. Coba kita lihat yang B. Memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan individu. Ini juga kurang efektif ya. Karena dalam pemberian tugas itu untuk mengukur sebagaimana kemampuan siswa sampai mana gitu. Jadi sebaiknya ketika memberikan tugas kita melihat kemampuan siswanya sejauh mana. Yang C, menggunakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi berarti itu ya, kita harus mengetahui perbedaan setiap individu dan berdiferensiasi. Jadi kemampuan siswa yang sudah bisa dengan siswa yang belum bisa itu harus didiferensiasikan supaya
siswa yang belum mampu itu mendapat tutor sebaya dari teman yang sudah memiliki kemampuan. Ya, jadi jawabannya yang C. Kemudian soal terakhir untuk part 2. Sebuah sekolah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut yaitu titik-titik. Memberikan banyak perhatian soal pilihan ganda. Ini jelas salah. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa soal pilihan ganda itu tidak dapat belum sepenuhnya mengukur kemampuan siswa. Yang B, mendorong siswa untuk menghafal fakta dan konsep. Dan ini juga tidak efektif karena strategi menghafal itu akan daya ingat atau daya ingat di dalam otak peserta didik itu tidak bertahan lama ya. Yang C, mengajak siswa untuk menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Nah, ini adalah strategi yang paling efektif karena ketika kita mengajak siswa untuk menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti, jadi siswa itu terlibat secara langsung. Mereka akan paham apa yang mereka atasi, apa yang mereka dapatkan, itu mereka terlibat secara langsung. Jadi akan lebih lama tersimpan di dalam otak siswa gitu. Nah, untuk yang D, memberikan ceramah yang panjang dan terperinci juga ini akan terkesan membosankan dan bisa saja tidak tersimpan di dalam otak siswa ya, karena ceramahnya yang panjang pasti siswa akan bosan dan tidak akan konsentrasi. Nah, oke. Teman-teman, itu 10 soal yang kita bahas melanjutkan di part 1. Sebelumnya terima kasih sudah belajar bersama dengan saya. Di sini saya juga belajar. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun dalam pengalaman saya, mohon dimaafkan karena ya tadi kita sama-sama belajar. Oke. Untuk teman-teman yang ingin request, saya akan membahas soal apa, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan juga selamat menunggu video saya selanjutnya. Selamat dan semangat ya teman-teman. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.